semuanya, kawan-kawan. Senang sekali bisa berkumpul di ruang virtual ini pada acara Policy Fest, khususnya di sesi temu komunitas yang akan ya kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya soal masyarakat adat dan asasi manusia. Barangkali untuk pertama nih, karena ada beberapa ya partisipan yang sudah bisa saya lihat di sini, kita pengen tahu dulu kalau dari kawan-kawan apa aspirasinya tentang hak-hak masyarakat adat gitu. Mungkin bisa dibantu dibuka Jamboardnya kali sama Mbak Kety. Ya. Dan linknya juga ya, link ke teman-teman ya di sini di kolom chat. Oke, kawan-kawan, silakan untuk memulai, dan sebagai perkenalan juga, barangkali kawan-kawan bisa berpartisipasi untuk yang menuliskan secara ringkas apa sih aspirasinya kawan-kawan tentang pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia hari ini, gitu. Supaya kita juga bisa sedikit tahu satu sama lain apa di benak masing-masing. Monggo, mungkin 1 menit atau 2 menit aja. Barangkali bisa dibuka lewat ini, lewat Google ya. Oke, belum ada yang menuliskan, volunteer. Silakan juga dari teman-teman narasumber, barangkali bisa ada sepatah 2 patah kata yang bisa disampaikan di awal untuk perkenalan. Atau jika seumpama ada mengisi di Jamboard, bisa disampaikan secara tulisan saja. Oh, access denied. Oke, baiklah. Kalau gitu ditulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Silakan, jika ada kendala teknis di Jamboard, ditulis aja di kolom chat. Oke, sambil jalan aja kalau gitu ya. Mungkin saya bisa juga share screen ya, untuk memberikan kira-kira gambaran kilas balik soal isu hak asasi manusia dalam konteks masyarakat adat ya. Dan ya, oke, kita semua mungkin sudah pada tahu dan akrab ya bahwa di tingkatan internasional di PBB telah ada instrumen tentang pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, itu di deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP, yang menjadi legal instrumen internasional, dan di tingkatan internasional sudah diperjuangkan selama 23 tahun oleh organisasi masyarakat adat di seluruh dunia. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan suara, sudah menandatangani dan mendukung deklarasi ini ya. Dan artinya bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dan perkembangannya sampai saat ini kita semua tahu bahwa sudah ada RUU
masyarakat adat dan sudah masuk ke program legislasi nasional yang ini sedang didorong terus untuk disahkan. Nah, memang urgensinya RUU masyarakat adat ini terkait dengan beberapa persoalan yang memang dihadapi masyarakat adat ya, terkait pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan ruang hidup mereka, dan banyak tumpang tindih ruang hidup mereka tercaplok potensi perkebunan atau pertambangan atau bahkan proyek negara seperti food estate. Dan juga dalam konteks yang lebih luas terkait perubahan iklim gitu, masyarakat adat juga punya peranan yang penting ya dalam menjaga lingkungan. Dan ada laporan yang mengatakan bahwa masyarakat adat bisa berkontribusi signifikan dalam upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia. Nah, tapi ya kita tahu semua masih banyak juga masalah-masalah, konflik masih terus sering terjadi, dan harapannya kita semua di sini dapat mendengarkan cerita-cerita dan juga pandangan dari salah satu pakar yang hadir di sini tentang hak masyarakat adat di konteks Indonesia hari ini. Nah, pada sore hari ini ada 3 narasumber dari wilayah Indonesia yang berbeda-beda, dari timur, tengah, dari barat. Di wilayah timur ada kawan Rasela Malinda dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat itu adalah pembela organisasi masyarakat sipil ya, yang concernnya membela hak masyarakat dan lingkungan, dan fokus kerjanya di wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, kemudian juga ada Mas Umam dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, yang sekarang cukup diketahui banyak orang dengan gerakannya Wadas Melawan gitu. Mereka adalah organisasi penggerak masyarakat di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah, yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidup dari perampasan lahan oleh pembangunan salah satu proyek strategis nasional ya, pembangunan bendungan bener. Nah, kemudian di wilayah yang paling barat itu ada Bang Mijak Tampung Sono, yaitu Ketua Kelompok Makakal Bersatu. KMB atau Kelompok Makakal Bersatu ini adalah wadah orang muda dari komunitas orang rimba untuk memperjuangkan hak-hak hidup masyarakat orang rimba di wilayah hutan Provinsi Jambi yang masuk kawasan Taman Nasional Bukit 12. Dan dari cerita kawan-kawan semua ini, kemudian juga ada Dr. Laksmi Adriani Safitri dari Food Information and Action Network atau FIAN Indonesia. Beliau adalah pakar studi agraria kritis, ekonomi politik, dan sistem pangan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia. Beliau akan memberikan pandangannya terhadap situasi yang dialami oleh kawan-kawan masyarakat adat di Indonesia hari ini. Nah, kira-kira gambaran alur ngobrol-ngobrolnya lah ya sore ini gitu. Teman-teman akan berbicara dulu dari waktu komunitas masing-masing, mungkin kira-kira 10 menit. Silakan apakah disampaikan secara lisan atau menggunakan slideshow. Nah, dan kemudian akan dilanjutkan oleh tanggapan dari Mbak Laksmi sebagai penanggap. Saya kira mungkin begitu ya, dan nanti di sesi diskusi kita bisa langsung open mic aja ya di sesi diskusi, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa langsung disampaikan di kolom chat box gitu. Nanti akan dibantu sama teman-teman panitia. Oh baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mulai kira-kira dari Mbak Rasela dulu. Yang pertama, silakan untuk bercerita tentang pengalamannya, Mbak. Monggo. Oke, saya izin share screen ya. Sudah kelihatan? Ya, oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kepada kawan-kawan dari Think Policy juga yang sudah mengundang saya dari Yayasan Pusaka untuk bercerita. Terima kasih banyak, dan kepada para peserta serta yang hadir pada sore hari ini, juga nanti kepada Mbak Laksmi. Kebetulan Mbak Laksmi juga bagian dari Pusaka, dan nanti mungkin penanggap-penanggap lainnya di diskusi kali ini. Kalau saya paling lebih ke cerita saja Mas ya, soal apa sih yang dilakukan Pusaka selama ini.
Uh, ya, jadi ya perkenalan singkat dulu. Saya sendiri sebenarnya Rasela Malinda, saya di Pusaka di bagian riset dan advokasi, dan ada bagian teman-teman lain yang di bagian ada pengacara, ada bagian hukum, kemudian ada kampanye serta media begitu. Nah, kami di Pusaka sendiri sebenarnya seperti tadi diperkenalkan bahwa salah satu tujuannya atau visi misinya begitu untuk memajukan atau upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, hak dan kesetaraan antara segmen masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, serta memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, di Pusaka sendiri beberapa tahun terakhir itu aktivitasnya itu banyak dilakukan di wilayah Papua dan Kalimantan Tengah. Tapi memang yang sangat intens itu di Papua dan Papua Barat. Tidak semua wilayah, hanya ada beberapa wilayah sih sebenarnya. Kalau di Provinsi Papua itu di Merauke, Bovendigul, dan kalau di Papua Barat itu di Sorong dan Sorong Selatan. Sorong, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Nah, ini cara umum aja ya, gambaran seperti apa sih advokasi hak masyarakat adat pada tingkat kebijakan yang coba Pusaka lakukan. Itu tujuannya itu dan target utamanya itu sebenarnya bagaimana mempengaruhi kebijakan terkait hak masyarakat adat tingkat daerah maupun nasional. Nah, adapun langkah yang diambil untuk kemudian mencapai target atau capaian tersebut sebenarnya adalah dengan mendorong adanya pengakuan hak-hak masyarakat adat, termasuk di dalamnya itu yang paling utama itu ya kedaulatan wilayah adatnya. Dan bentuk-bentuk intervensinya sebenarnya ada berbagai macam, tapi intinya kami bersama-sama pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang kemudian bertujuan mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak masyarakat adat, utamanya wilayah adat. Beberapa upaya itu terbagi menjadi dua, dari litigasi dan non-litigasi, yang saat ini sedang kami lakukan dalam hal litigasi, misalnya di Kabupaten Sorong, yaitu tahun ini terbitnya SK pengakuan Bupati atas hutan dan wilayah adat di Gelek Mala Kalawilis ya di Kabupaten Sorong, itu luasnya sekitar 3.000-an hektar. Nah, itu juga hasil dari perjuangan masyarakat adat itu sendiri, yang sebenarnya wilayahnya itu terancam oleh konsesi perusahaan, dan kemudian mereka tidak ingin wilayahnya terancam dan mengusulkan kepada bupati untuk mendorong adanya pengakuan atas wilayah dan hutan adat tersebut, sehingga mereka meminta bantuan dari Pusaka dan Pusaka memfasilitasi prosesnya seperti itu. Dan yang kedua itu yang sedang berlangsung yaitu gugatan Bupati Sorong, ini kerja bersama dengan organisasi lain. Ya kita tahu bahwa hari ini Bupati Sorong digugat balik oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ia cabut izinnya, dan gugatan tersebut direspon dengan dukungan dari yang meluas dari masyarakat sipil dan dari masyarakat adat itu sendiri. Pusaka sendiri terakhir bentuk kontribusinya yakni mengirimkan semacam dokumen sahabat peradilan istilahnya, amicus curiae, untuk kemudian mendukung agar Bupati Sorong dibebaskan dari gugatan tersebut. Dan yang hari ini juga lagi berlangsung yaitu kami di Kabupaten Sorong Selatan mendorong perda pengakuan di beberapa titik wilayah adat yang sekarang berlangsung, misalnya di Suku Tehit, di beberapa distrik, misal distrik Konda, sedang proses pemetaan untuk pengakuan wilayah adatnya. Distrik ini memang masuk di salah satu konsesi perusahaan juga yang perizinannya dicabut berdasarkan evaluasi KPK. Dan itu upaya litigasi yang sedang ditempuh, tapi juga diikuti dan dibarengi dengan upaya non litigasi. Misalnya di Bovendigul sekarang ada rancangan Ranperda PPMHA, Peraturan Perundangan Masyarakat Hukum Adat, yang sebenarnya sedang dibahas oleh DPR. Itu juga usulannya sebenarnya dilakukan oleh beberapa LSM yang ada di Bovendigul yang mendorong ini, dan sekarang sudah masuk pada tingkat pembahasan di DPR, dan Pusaka bersama masyarakat adat
itu ingin memberikan rekomendasi untuk pembahasan tersebut gitu. Jadi terakhir mengadakan workshop dan untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat adat di Bovendikbud terkait rancangan peraturan tersebut. Nah, kemudian sebenarnya proses pengakuan itu juga tidak bisa datang dengan sendirinya. Ada beberapa rangkaian intervensi yang coba dilakukan atau aktivitas yang coba dilakukan untuk mendukung pengakuan tersebut. Misalnya di riset sosial, baru-baru ini kami mengadopsi salah satu metodologi yang dikembangkan oleh kawan-kawan juga, itu namanya GESI, Gender Equality and Social Inclusion. Itu sebenarnya dia perspektif ruang hidup dan penghidupan, menggali ruang hidup dan penghidupan dengan perspektif keadilan gender dan inklusi sosial. Begitu juga kami kombinasikan dengan metode lain, yakni inventarisir hutan yang disebut dengan VIA, Forest Integrity Assessment. Metode ini diadopsi dari kawan-kawan WWF juga. Jadi sebenarnya dia fungsinya itu, tujuannya itu untuk menginventarisir kesehatan hutan gitu. Jadi integritas hutan dulu dan sekarang. Nah, itu dikombinasikan juga dengan pendokumentasian sistem tenurial dan juga ada proses peningkatan kapasitas masyarakat adat. Terakhir kami mengadakan pelatihan bersama masyarakat bersama perempuan adat di Kabupaten Sorong Selatan untuk isu HAM dan lingkungan. Juga ada diikuti dengan kampanye dan publikasi. Baru-baru ini dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kami bikin serangkaian kampanye selama 16 hari menampilkan pesan-pesan dari perempuan adat di Sorong Selatan tentang perempuan adat itu sendiri dan hak-hak masyarakat adat. Itu bisa dilihat di Instagram dan media sosial lainnya. Ya, kalau advokasi kasus sebenarnya dia memang targetnya lebih spesifik, tapi juga ujungnya tetap pengakuan hak masyarakat adat. Tapi sebelumnya mungkin sebelum mengarah ke situ biasanya targetnya itu pembatalan izin ya. Jadi itu tergantung masyarakatnya sendiri maunya seperti apa. Yang hari ini sedang berlangsung, contoh yang paling baru itu ada satu kampung di Bovendikbud, Kampung Subur, itu masyarakat Wangbon Kenemopte. Mereka wilayah adatnya masuk dalam konsesi PT MRJ Merauke Raya Jaya HTI ya, dan masyarakat di situ ya, luasnya sekitar 208.000 hektar. Dan masyarakat di situ menolak, sangat menolak aktivitas tersebut. Memang belum dibuka, tapi baru proses perizinan dan masyarakat sedang diminta kesepakatannya untuk pelepasan, tapi mereka tidak mau hutan adatnya dilepas untuk perusahaan ini. Jadi mereka sedang melakukan proses pemetaan wilayah adat, udah hampir selesai sih di beberapa kampung, dan rencananya mengusulkan wilayah adatnya diakui oleh Bupati di Bovendikbud. Kemudian juga ada di Indo-Asiana, ini di Kampung Ampera, di Bovendikbud juga, kemudian di Menara Group ini di ruang hidupnya suku Auyu, rata-rata ini perkebunan kelapa sawit. Tapi tujuan utamanya sebenarnya beberapa masyarakat menginginkan izin dibatalkan dan tidak ada aktivitas begitu. Ya, kalau upaya yang ditempuh ya hampir sama tadi kalau untuk advokasi kasus rangkaiannya, didukung dengan pemetaan, kemudian kampanye, juga ada riset sosial. Mungkin itu saja sih gambaran singkatnya. Ada beberapa pembelajaran sebenarnya yang menarik dari semua proses ini. Yang pertama yang saya pikir itu memang semuanya berangkat dari keinginan dan permintaan masyarakat. Jadi pusaka dalam hal ini hanya memfasilitasi saja. Ada sumber daya dan kemudian masuk dengan kami pikir bisa memenuhi keinginan tersebut dan ya jalan bareng-bareng gitu. Jadi bukan datang kemudian bertanya apa keinginan, bukan, tapi berangkatnya justru dari permintaan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Kadang seperti di Subur misalnya, mereka kan terkejut ketika ada ketika perwakilan perusahaan datang, kemudian diperlihatkan peta perizinan, itu mungkin izin lingkungan atau apa, mereka terkejut loh, kok bisa-bisanya wilayah adat kami sudah ada izin di atasnya. Nah, kebingungan itulah yang kemudian mengarah kepada pertemuan dengan kami di Yayasan Pusaka, dan mereka meminta informasi sejelas-jelasnya gitu kan, ini perusahaan apa segala macam, dan kira-kira kami bisa dibantu atau tidak untuk melawan ini, karena kami tidak mau perusahaan masuk di wilayah adat kami. Begitu sih prosesnya. Dan yang kedua itu memang menyerahkannya pada mekanisme adat masing-masing. Kalau di Sorong Selatan itu mereka ada sidang adat atau gelar tikar adat.
terkait pemetaan, karena pemetaan partisipatif itu memang memerlukan waktu yang cukup panjang, yang jelas memakan sumber daya, karena memang kita di pusaka paling punya teknologinya saja, tapi kalau sistem tenurialnya ya punya masyarakat adat masing-masing. Jadi ketika ada sengketa soal batas itu dikembalikan ke masyarakat adat, tidak bisa diintervensi. Jadi memfasilitasinya memang pada teknologi dan kemudian pada proses kebijakannya begitu. Dan yang ketiga memang yang paling penting buat kami yaitu mengedepankan partisipasi dan kontribusi substantif dari kelompok perempuan adat. Salah satunya kan barusan ini kami mengadopsi metode DESI dan juga kampanye-kampanye kemudian menyuarakan suara-suara perempuan adat itu sendiri. Karena mereka ini kelompok yang menurut kami cukup penting, sangat penting bahkan dalam hal penjagaan hutan di Papua. Mereka ini juga garda terdepan penyelamatan hutan, tapi ironiknya gitu mereka justru yang paling sedikit dipertimbangkan dalam proses keputusan terkait sumber daya alam di tingkat lokal gitu. Karena ada cultural barrier gitu ya, misalnya perempuan adat di beberapa suku besar itu dia tidak mewarisi hak atas tanah karena pewarisannya ke laki-laki gitu. Jadi mereka tidak dianggap berhak untuk bersuara gitu. Tapi itu tidak menghalangi untuk mereka sendiri sebenarnya menyuarakan kepentingan atas hutan masing-masing itu. Karena perempuan menganggap mereka juga bagian penting memiliki kepentingan di atas hutan itu sendiri. Jadi suara-suara mereka sudah sewajarnya lah didengarkan dan ditempatkan di paling depan. Ini hanya beberapa dokumentasi. Ini salah satu metode. Lagi waktunya ya? Ya, ini sudah selesai. Kita lanjutkan. Ya, ini metode inventarisir dengan metode VIA tadi. Pakai beberapa patok, masuk ke hutan, ambil sampel 1 hektar gitu dan diinventarisir kesehatan hutannya begitu. Kemudian ini ya salah satu gambar dokumentasi proses pemetaan. Dan ini pendokumentasian ruang hidup dan penghidupan perempuan lagi Pangkur Sagu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian, selamat sore. Terima kasih banyak Mbak Ella atas presentasinya. Ya, kebetulan saya dan Mbak Laksmi juga pernah bekerja untuk riset di Sorong Selatan ya, jadi cukup connect dengan apa yang disampaikan Kak Ella hari ini. Iya. Oke ya. Oke, terima kasih Kak Ella. Nanti bisa kita lanjutkan lagi sesi diskusi. Kemudian berikutnya dari Mas Umam, komunitas Gempa Dewa ya di Desa Wadas, barangkali bisa menyampaikan ceritanya selama 10 menit ke depan. Silakan, Mas Umam. Ya, terima kasih. Nggak open kamera gimana ini, Mas? Bisa nggak? Nggak apa-apa, Mas. Kalau ada kendala memang nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang kami untuk bisa bergabung. Kemudian selamat sore juga buat semuanya saja. Saya Umam, perwakilan dari organisasi Gempa Dewa, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi Gempa Dewa itu merupakan organisasi yang lahir karena suatu keresahan yang ada di masyarakat Wadas, yaitu adanya rencana penambangan batu andesit untuk material bendungan bener. Jadi kalau secara gerakan itu Gempa Dewa itu sebenarnya sudah mulai sejak 2016 itu sudah ada gerakan, tapi kalau namanya sendiri Gempa Dewa itu mulainya 2018. Jadi di awal tahun 2015 itu ada orang yang melakukan pengeboran untuk pengambilan sampel di tanahnya orang-orang Wadas. Dari situ kemudian kabar-kabar berhembus bahwasanya Wadas itu akan ditambang. Akhirnya sejak awal memang warga Wadas itu sudah menyatakan menolak. Jadi sudah ada banner-banner, baliho-baliho penolakan terkait itu. Baru 2018 itu tiba-tiba dari pihak Gubernur Jawa Tengah menerbitkan IPL terkait penambangan di Wadas. Kok selain Gempa Dewa, di Wadas itu juga ada namanya Wadon Wadas. Wadon Wadas itu artinya perempuan-perempuan Wadas.
Jadi ya kita melihat memang selama ini perempuan-perempuan itu nggak pernah dilibatkan dalam keputusan-keputusan apapun itu. Padahal perempuan itu perannya juga sangat penting. Perempuan itu juga nantinya akan terdampak terkait rencana penambangan ini. Jadi Wadon Wadas itu juga lahir terkait dengan keresahan-keresahan itu. Suara-suara perempuan nggak pernah dihiraukan, nggak pernah didengarkan. Kemudian 2018 itu terbit IPL. Sejak awal itu kita memang sudah menyatakan menolak jauh sebelum kita itu didampingi oleh LBH Jogja, oleh Walhi, ataupun oleh organisasi yang lain. Sejak awal kita sudah punya sikap menolak adanya rencana penambangan itu. Berbagai upaya telah kita lakukan ya, baik upaya litigasi ataupun non-litigasi. Non-litigasi itu ya sejak kita pernah melakukan demo ataupun audiensi ke pihak Bupati Purworejo, ke Gubernur Jawa Tengah, ke pihak pemprakarsa yaitu BBWS Rayopak di Jogja. Semuanya telah kita lakukan, tapi ya tidak pernah ada tanggapan. Kita hanya diterima saja, di iya-iya saja ketika kita menyampaikan aspirasi, tapi ya nyatanya sampai saat ini nggak ada hal-hal yang positif yang kita terima. Kemudian selain upaya-upaya itu, kita kalau di lapangan itu ya kita sampai saat ini kita masih melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan terutama, kemudian di tempat-tempat ataupun lahan-lahan warga yang akan ditambang nantinya. Itu penting karena ya mereka itu berusaha bagaimanapun caranya mereka itu masuk ke wilayah Wadas, bisa melakukan pengukuran ataupun inventarisasi tumbuh-tumbuhan. Makanya kita selalu menjaga setiap perbatasan ataupun pos-pos yang kita buat. Kemudian kita juga menggalang solidaritas dengan kelompok-kelompok yang lain yang bernasib sama, ataupun kita melakukan riset-riset bekerja sama dengan para ahli. Dan juga kalau perjuangan kita secara litigasi, secara hukum itu kita di bulan Juni 2021 ini kita menggugat Gubernur Jawa Tengah karena menerbitkan IPL baru. Padahal IPL yang lama itu sudah habis, jadi IPL Wadas itu mulai 2018 sampai 2020, 2 tahun. Kemudian diperpanjang 1 tahun lagi, yaitu 2020 sampai 2021. Kemudian tiba-tiba di bulan Juni itu terbit lagi IPL. Padahal kalau secara aturannya itu ketika terbit IPL itu ya ada kajian baru lagi, tidak tiba-tiba kemudian IPL itu terbit. Tapi dalam prosesnya pengadilan itu ya memanglah sulit lah. Beberapa argumen-argumen kita, penolakan-penolakan kita sudah menyampaikan ada 7 ahli, ada ahli lingkungan, ahli sosiolog, ada ahli gender, dan ahli-ahli yang lain. Kita sudah sampaikan 7 ahli tersebut. Dari pihak tergugat yaitu pihak Ganjar itu hanya ada 1 ahli saja, yaitu hanya ahli perdata saja, perdata soal izin itu keluar bagaimana, tapi nyatanya pengadilan itu menganggap bahwasanya ini hanya soal perdata saja, tidak melihat substansi yang disampaikan oleh warga Wadas. Apa sih yang sebenarnya warga Wadas itu, mengapa sih warga Wadas itu menolak? Substansinya enggak sampai sejauh itu, mereka menganggap hanya ini persoalan perdata saja. Ya itu sangat disayangkan lah, kami sangat kecewa lah. Kemudian kalau habis perdata itu kita mengajukan kasasi juga ke MA, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Ya kita tunggulah bagaimana komitmen MA untuk menciptakan keadilan di negeri ini. Kemudian untuk situasi saat ini ya, akhir-akhir ini ya di Wadas itu statusnya siaga ya. Artinya
warga Wadas itu akhir-akhir ini berjaga-jaga terus di perbatasan desa karena alat-alat berat yang digunakan oleh pihak sana untuk membuat akses jalan pertambangan itu sudah hampir sampai di desa Wadas, sudah sampai di perbatasan. Makanya kita jaga terus jangan sampai alat-alat berat itu masuk desa Wadas. Jadi ya apa-apa yang selama ini kita sampaikan, kita argumentasi kita, penolakan kita itu ya sama sekali nggak pernah dihiraukan. Mereka menganggap, pemerintah itu menganggap kita itu nggak penting mungkin. Mereka menganggap bahwasanya suara kita itu suara orang-orang yang nggak berpengetahuan, nggak tahu apa-apa. Mereka menganggap bahwasanya kebijakan mereka itu ya kebijakan yang baik. Tapi nyatanya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat itu ya bukan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang terjadi di Wadas juga itu dalam prosesnya itu ya banyak sekali kriminalisasi. Jadi pernah ada sekitar 6 warga itu dipanggil ya, mendapat surat panggilan dari Kapolres Purworejo untuk memberikan klarifikasi ya terkait ancaman pembunuhan gitu. Padahal ya yang terjadi nggak seperti itu. Ya intinya itu sebuah kriminalisasi. Kemudian juga intimidasi. Awal-awal itu rumah-rumah warga yang punya lahan itu ya didatangi oleh aparat itu. Mereka ditakut-takuti nanti kalau jenengan nggak melepas tanahnya nanti bisa dipenjara loh karena melawan program pemerintah, nanti nggak dapat ganti rugi loh dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Kemudian yang terjadi juga untuk penggembosan ataupun mengurangi kekuatan di lapangan itu ya yang terjadi itu politik adu domba ataupun politik yang digunakan oleh Belanda dulu ketika menjajah Indonesia. Jadi politik adu domba, propaganda gitu antara warga yang pro dengan yang kontra ataupun sama-sama yang kontra. Itu terjadi. Oh ya, ya siap. Seperti itu. Kemudian ya yang perlu saya sampaikan juga, pemerintah itu ya dalam membuat keputusan itu ya nggak pernah menghiraukan aspirasi warga. Mereka menganggap bahwasanya suara mereka itu pasti benar. Apa yang kebijakan yang mereka buat itu pasti benar. Padahal ya belum tentu. Ya ini perlu menjadi pembelajaran buat semuanya saja. Kita sebagai rakyat Indonesia ya jangan mudah menerima ketika kita menganggap ataupun punya pandangan bahwasanya itu nggak benar ya kita harus lawan lah. Kemudian janji-janji yang ditawarkan pasti dalam setiap hal-hal semacam ini ataupun program-program pemerintah ataupun pihak investor itu ya ada janji-janji akan diberikan ganti untung, akan mendapatkan kesejahteraan baru, perekonomian yang tumbuh itu ya menurut kami itu hanya omong kosong saja karena di Wadas sendiri itu kami alhamdulillah sudah sejahtera ya. Kami itu profesinya mayoritas sebagai petani mengandalkan hasil bumi. Jadi hasil bumi Wadas itu sangat melimpah ya, mulai durian dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa mencukupi kehidupan kami. Jadi kalau pemerintah menganggap bahwasannya nanti akan terbuka lapangan pekerjaan baru, kesejahteraan baru itu ya kami ini sekarang sudah sejahtera, kami ini sekarang sudah punya pekerjaan. Kenapa sih kok mau buka lapangan pekerjaan baru? Capek-capek buka lapangan pekerjaan baru, capek-capek membuat kesejahteraan baru. Itu ya ilusi belaka menurut kami lah. Kami sekarang sudah hidup bahagia tenang di Wadas. Kenapa harus diusik? Terima kasih banyak. Oke, seperti itu mungkin. Ya, mungkin selanjutnya nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi dengan kawan-kawan yang lain ya, Mas Umam ya. Oke, siap, Mas. Terima kasih banyak untuk memberikan gambaran tentang situasi yang terjadi di Wadas hari ini ya. Oke, baiklah kita lanjut ke wilayah yang paling barat sekarang. Di sini ada Bang Mijak
Kampung Sono dari Ketua Kelompok Nakal Bersatu. Apakah sudah hadir? Silakan dibuka saja mikrofonnya, Bang. Bang Mijak, apakah sudah hadir? Oke, cek. Oke, mungkin teman-teman panitia nanti bisa mengabari ya, konfirmasi apakah Bang Mijak sudah hadir atau belum. Sementara waktu berjalan, mungkin kita bisa lanjut ke tanggapan dari Dr. Laksmi Savitri ya tentang persoalan yang dihadapi masyarakat adat hari ini di Indonesia. Silakan Mbak Laksmi, waktunya. Ya, terima kasih banyak Kak Fuad. Bagi saya untuk berada di sini dan bersama teman-teman mendengar cerita apa yang sudah dilakukan dan apa yang terjadi atas beragam perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup, itu seperti berada di dalam ruangan sempit dan sesak rasanya gitu ya. Karena perjuangan untuk memperluas ruang hidup bagi setiap warga dan masyarakat di Indonesia, baik yang menyebut dirinya masyarakat adat maupun tidak, itu sesungguhnya sudah berjalan puluhan tahun dengan berbagai macam harapan, dan hak asasi manusia menjadi satu-satunya kelihatannya ya menjadi satu-satunya instrumen yang memberikan harapan sebetulnya untuk menunjukkan bahwa setiap warga masyarakat yang ada di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Oleh sebab itu, segala macam bentuk pembangunan yang berada di dalam ruang hidupnya itu sangat memiliki kewajiban untuk dibicarakan dan diberikan informasi sebetulnya sejauh mana pembangunan yang akan dilakukan itu memberikan dampak. Sebelum lebih lanjut, ini barangkali saya ingin share screen sambil memperkenalkan diri ya. Kalau tadi teman-teman banyak berbicara tentang ruang hidup yang terampas, satu hal sebetulnya yang sangat yang sangat krusial di dalam perampasan ruang hidup adalah hak yang paling mendasar bagi manusia semua itu adalah hak atas pangan. Dan ketika ruang hidup itu terancam dan terampas, sesungguhnya itu adalah salah satu jalan untuk perampasan hak atas pangan juga. Nah, perampasan hak atas pangan itu juga berjalan ketika pangan itu produksinya itu diambil alih ke tangan industri. Nah, gerakan kami yang Indonesia itu mencoba untuk memperjuangkan hak atas pangan yang adil dan dipenuhi oleh negara sebagai kewajiban sebagai negara, sebagai penyandang kewajiban untuk memenuhi hak atas pangan dan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dari beberapa upaya untuk melakukan kepastian bahwa negara melakukan pemenuhan hak atas pangan itu, kami melihat upaya dari bawah gitu ya untuk mengingatkan negara bahwa setiap warga negara itu memiliki hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik sebagai hak asasi manusia termasuk dalamnya hak atas pangan, itu selalu menghadapi satu benturan ya yang cukup memberikan kekuatan yang cukup besar begitu. Karena kelihatannya apa yang dihadapi itu, misalnya dalam kasus yang sekarang baru-baru ini terjadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, ada yang bernama food estate yang menerapkan kontrak farming atau pertanian kontrak, dan ini juga berdampak pada hak atas pangan dan gizi meskipun terlepas dari upaya untuk proyek besar ini sepertinya bagus ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Imam tadi, semua proyek besar itu selalu dijustifikasi untuk kebaikan. Dan sayangnya, apa-apa yang dijustifikasi untuk kebaikan secara publik itu
seringkali tidak bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat yang justru ada di wilayah di mana pembangunan itu dilakukan. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, kekerasan struktural itu menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sebetulnya muncul karena ada struktur ekonomi, sosial, dan politik yang tercipta oleh kebijakan negara, sehingga kebijakan itu bukan seperti yang diharapkan menimbulkan kesejahteraan dan kebaikan, tetapi menimbulkan berbagai dampak yang sebetulnya tidak diinginkan gitu. Nah, karena dampak yang tidak diinginkan ini muncul, tapi kemudian dibiarkan dan tidak diselesaikan, ini disebut sebagai sebuah kekerasan struktural yang sesungguhnya dalam perspektif hak asasi manusia menandakan bahwa negara abai untuk memenuhi hak asasi manusia. Dalam hal ini, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat tempatan yang berada di wilayah-wilayah di mana identitas adat itu tidak digunakan sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak. Jadi dalam konteks di mana wilayah-wilayah tersebut menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang sedianya sebetulnya punya tujuan besar dan punya harapan yang baik ya, misalnya proyek-proyek besar ini selalu datang di wilayah desa, biasanya skalanya luas, modalnya besar, dan selalu membawa janji-janji modernisasi dan introduksi teknologi baru, misalnya baik itu pertanian maupun infrastruktur, yang sebetulnya diharapkan juga oleh masyarakat. Namun demikian, orientasi untuk membawa proyek besar ini mendisiplinkan masyarakat yang ada di sana menjadi masyarakat bisnis, dan dia menjadi bagian dari upaya untuk merespon pasar modal, entah itu pembangunan infrastruktur, entah itu pembangunan perkebunan kelapa sawit, atau food estate misalnya, itu seringkali menemukan wilayah yang disebut sebagai titik buta dari dampak yang tak termaksud tadi yang saya sampaikan. Nah, dampak yang tak termaksud ini tidak terdeteksi dalam analisa kebijakan, tidak terdeteksi di dalam analisa dampak lingkungan, dan dia biasanya terjadi justru ketika proyek pembangunan itu sudah dilaksanakan. Sayangnya, sebetulnya ini bukan hal yang baru begitu. Hampir setiap proyek pembangunan di wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia itu selalu punya dampak seperti ini. Jadi dia selain dampak positif yang dibangun, yang mungkin muncul karena masuknya listrik, masuknya jalan, pembukaan tenaga kerja dan seterusnya, ada persoalan besar di mana kondisi yang disebut sebagai social chaos itu tidak kelihatan. Meskipun kebijakan pembangunan itu terjustifikasi oleh modernisasi, tetapi tradisionalisme dan kemiskinan itu akhirnya menjadi stigma dan menyebabkan masyarakat itu menjadi inferior, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Umam. Apa pemerintah ini menganggap masyarakat itu tidak penting ya. Jadi kan ada satu perspektif bahwa masyarakat yang ada di wilayah-wilayah di mana pembangunan atau proyek-proyek besar itu dilakukan itu jauh lebih tidak penting dibandingkan proyek besar itu. Nah, ini menanamkan inferioritas terhadap masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Di samping itu terjadi perombakan lanskap alam secara drastis. Jadi bisa dibayangkan kalau satu hutan alam yang luas di Papua sekitar 3.000 hektar saja dibersihkan ya, tidak ada lagi hutannya, itu sebetulnya apa dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sana? Itu jarang sekali dihitung. Tapi yang kita ketahui dari banyak riset bahwa perubahan alam yang sedemikian drastis itu langsung menyasar kepada kesehatan masyarakat yang ada di sana. Pertama, misalnya malaria yang semakin merebak, kemudian munculnya penyakit ISPA bagi anak-anak, dan bahkan sampai kepada TBC, belum lagi munculnya kam-kam perkembangan di sana yang menyebarluaskan HIV/AIDS di kampung-kampung di mana yang sebelumnya tidak ada. Jadi banyak sekali hal-hal seperti ini yang ditutupi, termasuk juga fakta-fakta bahwa dalam kampung-kampung di mana proyek besar itu dilakukan, seringkali terjadi kondisi-kondisi malnutrisi yang kemudian tidak terdeteksi padahal sebelumnya tidak ada.
Jadi dalam beberapa riset yang saya lakukan di wilayah food estate di Papua misalnya, itu dalam jangka waktu sekitar 5 tahun, karena kebetulan riset yang dilakukan itu adalah riset jangka panjang yang dilakukan berulang kali dalam kunjungan. Dalam jangka 5 tahun itu data gizi anak gizi buruk itu semakin bertambah. Nah, kondisi yang seperti ini yang tidak bisa dideteksi secara angka maupun tidak bisa dideteksi karena tidak ada representasi negara yang hadir untuk bisa menjadi saksi dari perubahan ini, sesungguhnya secara kultural itu bukan hanya memberikan shock, gegar budaya ya, karena perubahan-perubahan alam, perubahan dari masyarakat yang bergantung sepenuhnya kepada alam, lalu harus menjadi pekerja di wilayah-wilayah perkebunan sawit atau HTI atau wilayah-wilayah pembangunan lainnya atau di bandara misalnya begitu. Nah, kondisi ini bukan hanya menimbulkan gegar budaya di mana orang menjadi gamang, kemudian timbul kecemburuan sosial, tapi juga gegarnya itu jadi berlapis gitu. Berlapis ini karena dia bukan hanya menjadi kekerasan yang diterima secara individual, tetapi juga menjadi kekerasan yang diterima atau diderita secara sosial, karena kemudian hubungan kekerabatan menjadi semakin individualistis, orang yang dulunya saling membantu kemudian lebih memikirkan kepentingan diri sendiri, yang tadinya saling bertetangga dan berbaik-baik kemudian terjebak ke dalam pro dan kontra, menerima atau tidak proyek. Ini semua yang bisa kita katakan sebuah social chaos yang tidak satupun AMDAL yang pernah menceritakannya. Nah, kekacauan sosial seperti ini jika dilakukan terus-menerus dan dianggap sebagai sebuah titik buta atau dampak tak termaksud yang tapi terjadi dan tidak diakui sebagai sebuah pengabaian oleh negara, itu lama-lama kita berada di dalam satu kebudayaan di mana masyarakat itu disebut sebagai masyarakat edan. Ini saya bukan mengarang ya, tetapi sebutan masyarakat edan ini sebetulnya sudah ditulis oleh Ronggo Warsito tahun 1860 di Serat Solotujo. Sebentar lagi ya, mungkin 1 menit ya. lagi. Dan kenapa kemudian ini menjadi masyarakat edan? Karena ada kondisi-kondisi predatoris, kondisi oportunistik, dan kondisi yang menciptakan permanent madness, di mana orang itu pilihannya menjadi survivor atau menjadi penyintas atau mati. Dan dalam kondisi seperti ini, maka pelanggaran hak asasi manusia itu akan normal. Dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua dalam upaya advokasi, litigasi, dan non-litigasi, baik itu berupa kasus maupun upaya untuk perubahan kebijakan, kolaborasi dengan ahli, itu semua adalah upaya-upaya untuk menggerogoti kekerasan struktural itu supaya dia tidak menjadi struktur yang terlalu kokoh gitu. Dan ini adalah upaya-upaya yang patut diperkuat terus-menerus, dan apalagi kekuatan utamanya itu nanti memang betul terletak di tangan perempuan, karena dari dampak semua yang kita bicarakan ini, perempuan sering kali menjadi penerima dampak yang tidak mampu bersuara. Tapi syukurlah teman-teman sepertinya sudah membalikkan kondisi itu, dan mudah-mudahan proses yang sedang dilakukan oleh teman-teman melalui beragam macam kegiatan advokasi itu bisa berhasil dengan baik. Semoga tetap semangat dan terus berjuang. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Laksmi atas wawasan dan refleksinya. Satu hal yang saya bayangkan ya, di tengah-tengah situasi yang memang menuju gejala masyarakat edan ini dan konflik di mana-mana dari timur sampai ke barat gitu, memang pada akhirnya kekuatan rakyat bersama, baik masyarakat adat ataupun komunitas yang terdampak oleh proyek-proyek pembangunan dan yang orientasi untuk kapital ya, untuk modal semuanya, itu menjadi sangat urgent memang untuk semakin padu, kuat untuk bisa mengembalikan situasi gitu. Nah, oke, baiklah, kita mungkin masuk ke sesi interaksi. Nah, barangkali ada kawan-kawan, saya sebelum mulai ke sesi diskusi, mungkin barangkali ini ya, Bang Mijak, kalau misalnya hadir mungkin bisa open mic, Bang, berbagi ceritanya di sini. Atau
Nah, nanti memberi sinyal aja kalau misalnya belum ada, ya saya membuka kesempatan untuk teman-teman yang lain terlibat dalam diskusi. Silakan dibuka saja mikrofonnya atau disampaikan lewat chat, monggo. Nah, oke, saya coba cek dulu. Sambil menunggu pertanyaan atau respon atau mungkin sharing cerita dari teman-teman ya, langsung aja buka suara. Mungkin ada satu hal yang saya ingin tanyakan juga ke kawan-kawan narasumber gitu, terkait dengan dampak tak termaksud tadi ya. Nah, sebetulnya Mbak, Kak, untuk Mbak Laksmi dulu gitu ya, bisa nggak sih kemudian mengidentifikasi dampak tak termaksud itu dilakukan sebelum proyek-proyek atas nama pembangunan itu datang gitu. Dan kalau bisa gimana caranya, dan mungkin ya sudah pernah dipraktekkan seperti apa contohnya gitu ya. Dan dari teman-teman di komunitas sendiri, saya punya kesan kalau sebetulnya mungkin teman-teman di komunitas pasti sudah bisa membayangkan terlebih dahulu ya kalau suatu proyek itu datang, itu implikasinya bakal kemana aja gitu. Dan itu juga seringkali kan ditemukan jika kita ke lapangan bahwa pasti ada rentetan implikasi yang sudah disadari, tapi apa yang disadari atau bisa dibayangkan tentang dampak tak termaksud oleh kawan-kawan komunitas itu seringkali tidak diakomodir oleh negara. Dan gimana kalau dari teman-teman komunitas dalam memperjuang atau dalam menyuarakan ya soal dampak tak termaksud ketika proyek pembangunan ini akan menimpa mereka gitu. Mungkin itu saja barangkali. Silakan dari komunitas dulu atau Mbak Laksmi. Ya, barangkali saya sebetulnya pengen sekali menceritakan satu kasus di mana proses pembangunan itu dilakukan setelah ada kesetujuan dengan informasi yang berimbang, ya. Seringkali yang tercapai adalah kesetujuan, tapi tanpa informasi yang berimbang. Memang prosedur untuk melakukan sosialisasi, prosedur untuk membuka partisipasi masyarakat di dalam sesi-sesi penetapan kebijakan itu ada semua di atas kertas ya. Tapi seringkali itu yang menjadi pertanyaan besar. Apakah betul partisipasi itu dilakukan secara substantif atau dia dilakukan sebagai sebuah prosedur formal gitu yang tidak punya implikasi apa-apa sesungguhnya terhadap akan dijalankan atau tidaknya proyek pembangunan tersebut. Nah, kelihatannya yang terakhir ini yang lebih banyak terjadi. Meskipun ada banyak instrumen, misalnya khusus untuk masyarakat adat ini ada yang disebut sebagai FPIC atau Free Prior Informed Consent, di mana mereka sebagai pemegang kedaulatan atas wilayah adat itu layak atau harus diberitahukan bagaimana wilayah adat mereka ini akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga misalnya gitu. Nah, ini harus ada persetujuan yang jelas dan ada pemberian informasi yang berimbang dan tidak bisa dilakukan sebelum ada hal tersebut. Tapi instrumen itu di dalam kebijakan negara muncul sebagai sosialisasi dan dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekarang mudah-mudahan Undang-Undang Cipta Kerjanya tetap konstitusional setelah 2 tahun, itu kan dihilangkan ya AMDAL-nya, sehingga instrumen yang minimal itu saja sudah tidak ada. Berita baiknya adalah tidak semua proyek pembangunan itu diterima secara pasif. Meskipun ada sosialisasi, meskipun ada prosedur yang sudah dijalankan secara hukum, masyarakat tetap mampu untuk melakukan resistensi ketika tentu saja proyek pembangunan itu merugikan, ya, tadi memberikan dampak seperti itu. Nah, saya kira sebagai sebuah pengalaman yang terus-menerus berulang sampai dengan hari ini, saya belum melihat ada mekanisme yang cukup baik yang disediakan oleh negara atau built-in mekanisme ya, yang cukup baik yang disediakan oleh negara untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti
teman-teman yang hadir di sini suatu saat menjadi presiden bisa memperbaiki kondisi tersebut. Amin, amin. Oke, makasih banyak Mbak Laksmi. Mungkin bisa disambung sama teman-teman yang lain dan barangkali juga bisa sekalian untuk menyambungkan dengan pertanyaan dari salah satu kawan ini ya di kolom chat dari Rizkina Alia. Ini juga masih nyambung sih dengan dampak termaksud. Apakah ada pengalaman proses transisi proyek pembangunan dengan masyarakat hukum adat baik di dalam maupun di luar negeri yang bisa menjadi pembelajaran? Nah, berangkat dari situ, kira-kira skill set apa yang dibutuhkan baik dari pelaksana kebijakan negara maupun pendamping masyarakat untuk membantu proses pembangunan tersebut. Nah, mungkin kawan-kawan komunitas bisa menyampaikan tanggapannya, silakan. Halo Mas. Ya, Sarasla. Saya mau komentar sedikit terkait pertanyaan dari Mbak Rizkina ya. Kalau contoh ya saya belum bisa menyebutkan sih, tapi sebenarnya masyarakat itu sendiri tahu sih potensi potensi sumber daya alam di sekitarnya. Ada satu bapak di Bovendigul, dia sebenarnya wilayahnya masuk ke konsesi Korindo, tapi dia tidak mau. Jadi dari awal dia cukup konsisten menolak gitu kan, dari awal dia sudah mengatakan tidak begitu. Meskipun belakangan masyarakat yang lain juga mengikuti sikapnya, karena sudah merasakan dampak. Tapi bapak ini memang dia konsisten dari awal karena dia tahu ada harga yang mungkin akan sangat mahal yang harus dia bayar ke depan kalau dia menggadaikan tanahnya itu. Sedangkan dia sendiri sebenarnya cukup, kalau menurut dia ya, dengan berjualan durian saja. Jadi dia punya satu hamparan tanah adat tuh dia tanam durian saja begitu. Jadi dia bilang durian ini cukup sih untuk saya 1 tahun saja, dia bilang untuknya bisa 50 juta dengan nanam durian saja gitu. Jadi dia punya gambaran sendiri, mengkalkulasikan mana sih misalnya dengan proyek pembangunan ini yang akan masuk, apakah skill yang dia miliki itu terserap di pembangunan itu atau tidak. Gitu. Jadi dia bilangnya begini, dia bilang salah kalau masyarakat adat itu anti pembangunan. Saya pikir yang terjadi itu adalah bahwa skill atau kemampuan saya itu mungkin tidak bisa masuk atau terserap di moda pembangunan yang akan masuk itu, yaitu perkebunan kelapa sawit. Saya tidak biasa berkebun kelapa sawit, itu sesuatu yang asing. Tapi kalau nanam durian, nanam lain, ayo. Jadi dia di situ gap ininya ya, dia bilang pemerintah harusnya tidak memaksakan apa yang tidak bisa saya lakukan dengan usia dia di umur segitu, dia merasa tidak bisa masuk ke moda yang ditawarkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya memang kalau ditanya skill apa yang diperlukan oleh pengambil kebijakan, ya skill sebenarnya mendengarkan sih yang pertama, mendengarkan apa, melihat juga begitu, melihat sebenarnya masyarakat ini selama ini hidupnya seperti apa. Jadi tidak langsung ngecap masyarakat itu anti pembangunan sebelum memberikan misalnya pembangunan sumber daya manusianya dulu. Gitu. Jadi mereka bilang kalau menurut saya pembangunan itu ya tidak hanya fisik, dia bilang kenapa tidak bangun sekolah dulu, kesehatan dulu, dengan itu mungkin anak cucu kami yang bisa kemudian punya skill lebih baik, yang mungkin bisa berkontribusi ke pembangunan yang dipersiapkan tadi. Jadi jangan ujuk-ujuk tidak ada pembangunan sumber daya manusianya, tiba-tiba mau bangun infrastruktur saja, bangun fisik. Itu kan masyarakat yang lokal di sana tidak mampu mengikuti moda yang begitu. Itu ya menurut saya sih seperti itu. Jadi itu penjelasan itu saya dapatkan dari Bapak Albertus itu. Sederhana sekali, dia bilang saya bukan anti pembangunan, tapi saya merasa kemampuan saya itu tidak bisa diserap oleh perkebunan itu. Kalau tidak saya jadi buruh saja di situ. Apa enaknya ketimbang saya jual durian saya yang 50 juta 1 tahun ini bisa untung begitu. Sederhana tapi
sangat realistis ya cara dia berpikir gitu. Begitu sih. Oke. Ya, makasih banyak Kak Rasila gitu ya, yang sederhana seringkali luput. Dan mungkin ini Bang Umam bisa menyambung juga di sini. Sebetulnya yang dibayangkan komunitas sendiri ya untuk pembangunan itu mestinya seperti apa sih, atau kebijakan itu seperti apa gitu ya Mas, yang dilaksanakan pemerintah. Silakan Mas Umam. Ya, ya itu sebagaimana saya sampaikan tadi, seringkali setiap apa-apa yang dilakukan oleh pemangku kebijakan ataupun pemerintah itu ya nggak pernah melibatkan masyarakat ataupun melihat kondisi yang ada. Bagaimana di Wadas itu, kenapa kami menolak, salah satunya yaitu kami ini profesinya sebagai petani, mayoritas sebagai petani, dan tempat yang akan dijadikan pertambangan itu merupakan lahan produktif yang menjadi tempat kami untuk mencari mencari uang, untuk mencari kehidupan. Selama ini kita hidup dari situ. Ketika kok nanti ditambang, kita bisa apa? Kalau toh pemerintah menjanjikan pekerjaan, nanti bisa ikut tambang, apa lebih mulia kita hidup di tambang dengan sebagai seorang petani. Saya rasa petani itu ya merupakan pekerjaan yang mulia lah, bisa hidup dari situ dan juga bisa menghidupi orang lain. Kemudian dan juga seringkali apa ya, dalam proses-prosesnya sebagaimana di Wadas itu ya seringkali AMDAL yang digunakan itu hanya formalitas saja. Ini terbukti ya di Wadas itu AMDAL-nya itu menjadi satu dengan bendungannya. Padahal lokasinya berbeda dan juga isinya itu juga berbeda. Harusnya secara hukumnya itu, aturannya itu, AMDAL-nya itu berbeda sih. Ya itulah seringkali rakyat kecil itu ya nggak diikut sertakan. Kalau ada penolakan ya mereka nggak mau tahu, yang penting proyek mereka jalan gitu aja. Mungkin seperti itu. Ya, makasih Mas Umam atas gambarannya. Maaf saya akan memotong sesi ngobrolnya tadi ya, karena di sini sudah ada Bang Mijak, dan mungkin sekalian ini juga karena waktu kita juga terbatas, 10 menit lagi menjelang jam 6, Bang Mijak sudah hadir di sini. Barangkali Bang Mijak bisa menceritakan pengalamannya dalam 10 menit ke depan ya, soal komunitasnya, apa yang dihadapi, dan proses advokasinya gitu, sebelum kita ke penutupan sesi ini. Silakan Bang Ija, di open mic saja. Halo, kabarnya tadi sudah masuk. Oke, baiklah, kayaknya belum ada sinyal dari Bang Mijak. Ya, kalau gitu mungkin bisa melanjutkan ke pertanyaan yang tadi ya, dan sekaligus juga menjelang penutupan diskusi ini, dari Mbak Laksmi tentang pengalaman proses transisi proyek pembangunan dengan masyarakat hukum adat yang bisa menjadi pembelajaran gitu, dan skill set apa yang dibutuhkan melaksanakan kebijakan untuk membantu proses pembangunan tersebut. Silakan, Mbak. Ya, barangkali salah satu yang dianggap sukses itu adalah pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Kalau sampai 11 juta hektar kan berarti dianggap sukses. Dan dalam beberapa cerita memang kemudian menumbuhkan kelas ekonomi baru di pedesaan di Kalimantan maupun di Sumatera. Namun demikian, cerita seperti ini itu tidak menyelesaikan masalah karena yang muncul adalah proses pelapisan sosial baru
Jadi kalau yang sebelumnya itu tidak terjadi gap yang terlalu besar di dalam masyarakat di mana kelapa sawit itu diintroduksi dalam skema plasma dan inti. Tapi kemudian setelah mereka yang menerima tanah-tanah menjadi perkebunan sawit dan menjadi plasma dari perkebunan sawit dan menerima keuntungan dari situ, itu tidak berarti bahwa kemudian yang tidak semuanya merasakan hal yang sama gitu. Jadi di dalam lapisan sosial masyarakat itu selalu ada yang tertinggal masalahnya itu. Sementara dalam Sustainable Development Goals itu kita selalu bicara tidak boleh ada yang tertinggal. Nanti tidak boleh lagi ada kelaparan dan tidak boleh lagi ada kemiskinan. Nah ini yang menjadi persoalan. Lalu dengan kondisi yang dianggap baik dan meningkatkan sosial ekonomi kelompok tertentu, tapi kemudian tetap menyisakan persoalan-persoalan kemiskinan dan bahkan juga ini terus terang ya, saya tuh sampai nggak habis pikir ini karena pernah di Sorong Selatan itu saya menemukan seorang pengendara ojek yang berasal dari Sulawesi. Dia itu sebelumnya bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sulawesi, dia harus pindah ke Kalimantan untuk bekerja menjadi pekerja kelapa sawit karena sudah tidak punya tanah lagi di kampungnya itu dijadikan PLTA ya. Kemudian dia harus maksudnya direndam di dekat Danau Poso kampungnya itu dan sudah direndam gitu. Terus berangkatlah dia menjadi pekerja di kelapa sawit. Di situ kemudian umurnya itu hanya bisa bekerja sampai umur 22 tahun karena kemudian di atas 22 tahun itu dianggap terlalu tua dan dia harus berkompetisi dengan pekerja-pekerja baru yang lebih muda dan lebih kuat. Nah dari situ kemudian dia sampai ke Papua Barat, Sorong Selatan itu dan menjadi tukang ojek di sana. Dan di sana itu dia tinggal di kamar kos yang ukurannya itu cuma 2x2, 2x3 barangkali dan harus tinggal bersama 4 atau 5 orang teman yang lain sama-sama berasal dari daerah yang sama. Dan kondisi yang sama, cerita yang hampir mirip juga saya pernah temukan di Kota Bogor bahkan dari pedagang somai, pedagang somai yang mengisi kontrakan yang kemudian harus pindah dari Jawa Timur karena kondisi yang sama gitu ya, karena proyek-proyek pembangunan juga. Jadi nah, cerita-cerita orang seperti ini ya yang berada di dalam wilayah dari dampak tak termaksud itu. Lalu cerita-cerita orang seperti ini tuh mau dikemanakan dalam narasi di mana ada kesuksesan pembangunan, ada masyarakat yang bisa melakukan panjat sosial gitu ya, menaikkan kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Sementara secara teoritik kita menginginkan tidak ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang miskin lagi. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu terlalu bicara di permukaan jika kita bicara soal skill set. Yang harus kita bicarakan adalah paradigma pembangunan seperti apa sesungguhnya yang terpusat kepada kesejahteraan manusia dan menjadikan manusia seutuhnya tanpa kemudian mengorbankan lingkungan dan kondisi kita yang semakin rapuh karena proses-proses pembangunan itu selalu menambah persoalan ke dalam peningkatan emisi karbon dan menjadikan kita korban dari kebanjiran, kemudian kebakaran hutan, dan seterusnya. Ini kan bukan satu persoalan yang berdiri sendiri antara kebijakan pembangunan, kerusakan ekologi, dan pemiskinan orang-orang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin. Nah, itu yang jadi persoalan sebetulnya. Kita bolehlah kita bicarakan sekarang lapisan kelas menengah di Indonesia itu semakin banyak, tapi kemudian kenapa kita tidak pernah membicarakan orang miskin itu semakin miskin gitu. Dan semakin gapnya itu semakin besar gitu antara orang kaya yang semakin sedikit dan orang miskin yang semakin banyak. Gitu. Itu yang saya kira bukan bicara soal skill set, tapi bicara soal paradigma pembangunan di Indonesia yang perlu memperlihatkan keberpihakannya kepada orang-orang yang terbuang itu. Mungkin itu Mas Fuad. Terima kasih banyak Mbak Laksmi, dan itu saya kira sudah tepat untuk dijadikan penutup dari diskusi kita sore hari ini ya. Tidak bisa kita kemudian untuk kemudian mendudukan persoalan pembangunan jadi masalah teknis belaka ya, mungkin bisa dibilang seperti itu.
karena problemnya itu terletak di paradigma pembangunan itu sendiri, dan sudah pasti ketika bicara tentang paradigma pembangunan juga di dalamnya termuat aspek politik gitu, berpihak pada siapa dan siapa yang akan eh, dimakmurkan dari proses yang akan dijalankan. Saya kira ini sekaligus untuk menjadi penutup gitu ya untuk sesi diskusi ini, dan mungkin ada satu patah dua kata dari teman-teman komunitas, dari Rasela dan Bang Umam, silakan disampaikan secara ringkas closing statement-nya, dan apabila ada juga lagi closing statement dari Mbak Laksmi, silakan. Saya silakan ke Mbak Rasela dulu ya. Ya, sebenarnya sudah disampaikan di presentasi tadi. Jadi saya pikir memang seperti yang Mbak Laksmi bilang mengenai paradigma pembangunan tadi ya. Jadi sudah seharusnya paradigma pembangunan itu tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Gitu. Jadi dan hak-hak orang-orang kecil lainnya seperti itu. Jadi harus melihat apa kebutuhan mereka dan apa yang ada di apa yang sumber daya alam mereka seperti apa begitu. Jangan ujuk-ujuk main membawa sesuatu yang sifatnya dari luar dan orientasinya juga keuntungan untuk aktor-aktor yang besar, bukan untuk masyarakat itu sendiri gitu. Jadi karena hal ini akan membuat masyarakat adat tidak bisa terlibat dalam proses pembangunan itu. Mereka hanya akan jadi penonton dan hanya akan menjadi, ya kalau di Papua itu kebanyakan kalau perkebunan masuk ke kampungnya ya mereka jadi buruh kasarnya begitu, buruh harian lepas begitu, dan mereka tidak bisa meningkatkan kapasitas, meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih layak. Jadi saya pikir pemerintah harus mempertimbangkan hal tersebut. Dan yang berikutnya juga penting untuk mendorong sesegera mungkin RUU masyarakat adat di tingkat nasional, dan juga mungkin tingkat daerah harus diperbanyak kebijakan-kebijakan yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak masyarakat adat itu sendiri, terutama kaitannya dengan sumber daya alam dan wilayah kehidupan mereka. Itu saja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rasela. Dan terakhir dari Mas Umam, silakan Mas. Ya, mungkin gini, perjuangan itu memang berat ya, tapi segala perjuangan itu nggak bisa dititipkan. Jadi kita yang mengalami langsung itu harus berani bersusah payah, berani berjuang lah. Lebih baik kalau dari kami itu bangkit melawan atau diam ditindas. Kita sejak kecil hidup di tanah kita, tanah air kita, tapi tiba-tiba pembangunan hadir, kemudian menggusur kami, merampas hak kami, ya lebih baik kami bangkit melawan daripada diam tertindas. Kemudian lebih baik gugur berjuang daripada tergusur dan terbuang. Sebagaimana semangat juang nenek moyang kita dulu ketika melawan penjajah ya. Ya segala perjuangan itu memang berat, tapi ya pasti ada bekasnya. Dan jangan lupa kita sebagai makhluk yang bertuhan itu ya sertakan Tuhan dalam setiap perjuangan kita. Itu yang akan menjadi kekuatan kita. Setinggi apapun lah orang-orang yang kita hadapi ya masih ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kuasa, yaitu Tuhan. Mungkin cukup sekian. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Umam. Baiklah, saya Fuad Abdul Ghani sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan semua, partisipan, kawan-kawan narasumber, dan juga tim policy yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan terakhir, tetap kuat, selamat, salam hormat, dan panjang umur perjuangan masyarakat. Terima kasih.